Bismillah ya. Oke. Kami hadirkan untuk Anda ya satu unit radio tri-bender. Ukurannya jumbo dari Kenwood TS 790 ya. Ini merupakan radio yang beroperasi di VHF, UHF dan 1200 MHz atau sebutannya 23 cm-an. Tetapi untuk 1200 ini dia harus disematkan modul khusus ya. Dia di 1240 sampai 1300 MHz biasanya itu disematkan UT10 ya. UT10 itu. Dia ini dual receiver dan dual watch ya. Ya, sekali lagi ini Kenwood TS790S. Untuk powernya dia bisa di 2 meteran itu 65 watt ya, 65 watt. Kemudian di UHF-nya dia bisa mencapai di 60 watt ya. 60 watt. Untuk rentangnya dia sudah terbuka lebar ya, lebar. Nanti kita langsung cek saja supaya enak kita sama-sama lihat real kenyataannya. Baik, radio ini dia hadir dengan kondisi dashboard komplit ya, dashboard komplit. Ini serial numbernya tembus, serial number tembus. Yang pertama, sekali lagi yang utama, kondisi unitnya like new, benar-benar bagus, mulus, kinyis-kinyis, seperti grass keluar dari toko ya, pokoknya mulus banget ini kondisinya, dijamin luar biasa. Apalagi komponen dalam ya, jangan tanya, komponen dalamnya istimewa. Baik, di sini dia ada sabuk jinjing ya, di samping kanan ini ada sabuk jinjingnya. Cuman untuk di bawah dia untuk bantalannya dia model statis, jadi ya ini kita lah ya, ini saya coba tes ya. Oh ya, ini nggak mau diputer ya, tapi dia modelnya jumbo gini udah apa ya, gampang untuk dilihat ininya, viewnya itu normal lah, wajar. Kemudian di sini dia menggunakan handmake-nya original, spool dan cangkangnya ini warna putih gading di dalam ya. Ini tipikalnya MC43S karena dia konektornya 8 pin ya. Dan pastinya ini ada kabel DC-nya unused, belum dipakai, masih apa ini dia diplastikin gini, dan sekun ini belum terpasang. Sematkan ciri khasnya ya, kabelnya DC pelangi. Ini ada sikringnya model tube ya, bulat gini. Kemudian ini 6 pin 6 ya, DC pelangi, panjang dan tebal. Oke. Dan berikutnya ada ini ya, aksesoris ini, sikring cadangan, kemudian ada konektor ini. Oke. Dan ada pastinya buku ini ya, bukunya, dan beberapa pernak-pernik yang lain. Ini kondisinya benar-benar tidak berani kami buka. Ini selotipnya masih asli kondisi dari pabriknya. Ini belum terkelupas ini. Wah, sayang mau bukanya. Pokoknya nanti yang beruntung dapat unit inilah yang buka-buka barang giniannya ya. Yang jelas ini masih komplit. Wes, jos. Oke. Di sini nanti catatan untuk UHF kami gunakan ini HT ya, supaya untuk meyakinkan kondisinya mancar dan receive-nya oke kondisinya. Jadi biar marem ini apa tes fungsinya ini. Oke.
Baik, sekarang kita coba aja langsung ya. Di sini sekali lagi nih ya, kondisinya jos, dan ini ada fasilitas satelitnya ya, gini fasilitas satelit ini ya, crossband. Pokoknya dia bisa nih diaktifkan ini. Tapi untuk voice-nya ini nggak ada, opsional ya. Ini harus Anda sendiri kasih tambahan untuk voice-nya. Oke, di sini kita turun dulu. Kalau mau ini ke sana ya, larinya ke sana. Sebentar, ini kita mainkan. Nah, sini yang tengah ini. Ya, sip. Nih. Ini ya, dari 135 RX-nya untuk 2 meteran, ini ke 173. Sebentar, ini belum tak gini kan. Di 00000. Nah, gini loh, penak kan. Nah, 136 sampai 135 sampai 173 MHz ya. Ininya RX-nya udah lebar. Kemudian di sini ya, ini transmit dari 135 ini udah keluar power meskipun kecil ya. Di 10 watt. Oke. Kita naik lah. Kita naik di 140 ya. Berapa nih? 65, terpantau 65 ya. 65 watt. Oke. Kemudian di standar di 144 ya. Oke, di 144 MHz. Berapa? 65 watt. Oke, sip, jos gandos. Ini kalau ditekan lagi ini auto CW kayak gini. 65 watt ya, 65 watt. Oke, ke USB ya. Ke mode USB. Oke, saya siul nih sampai ke 55 watt. Mungkin kalau ada yang suaranya bisa lebih kuat, mungkin bisa lebih ke atas lagi ya. LSB ya, ini LSB. LSB ini siul saya cuma nyampe di 45 ya. Di 45. Kemudian CW ini 65 watt, CW polos. CW Nero-nya berapa? CW Nero apa harus pakai keyer ya ini modelnya? Ya, nanti kita ini aja ya. Kalau apa kita susulkan insert videonya aja, ribet ke depannya itu, ke belakangnya, supaya ini videonya gak terlalu lama. Oke, sekarang di sini kita kembali ke apa? Ini tadi CW Auto, dia mau ya 65 watt. FM, kita kembali ke FM di 146, standarnya 146 berapa? Masih tercapai. Powernya 65 watt ya, 65 watt. Sip. Oke, sekarang kita ke atas aja langsung biar cepat videonya. 173 ya. 173 mau nggak nih? Berapa dia? Di 165 ya, 165 lah ya. Ini 10 watt nih, 165 ya. Jadi TX dari 135 itu udah mau. Tadi ini coba ini ya. 135 ini udah mau 10 watt ya, lebih kurang 10 watt lah gitu. Di 135 atau 136 gitu. Sini satu atasnya di 165 ya, 10 watt. Oke, sekarang kita pindah ini ke mainnya, pindah si UHF nya dijadikan main sekarang sementara untuk tes power ya, kayak gini. Nah, ini kok kita langsung gampang nih, bisa ngetes ini kayak gini. Nah, catatan konektor belakangnya itu dia terpisah ya, terpisah. VHF dan UHF nya tuh terpisah masing-masing. Nah, sebaiknya Anda gunakan kalau mau praktis ke dalam kondisi tertentu, Anda gunakan duplexer ya. Jadi
Nah aslinya kalau misalkan kami nggak gunakan duplexer ini pasti saya saya pindah dulu itu konektornya gitu. Nah ini kondisinya kita pindah gunakan duplexer, jadi supaya simple ini untuk langsung kita ngetesnya gini ya. Sekarang di sini kita turun dulu dari berapa, ini bisa di bawah enggak? Nah, bisa dia keluar dari band amatirnya. Berapa nih ya? Mau 400 di 400 MHz atau kurang? Oh kurang dia. 400 lebih enak di atas lagi. Tapi kalau dia ngeblink ini berarti enggak, ini dia. Kita tunggu ya. Oke, peturun satu nih seperti apa? Oh ini masih oke ini ya. Berapa nih dia? 415. Nah, bisa 420. 420 ini bisa 40 watt. 420. Di bawahnya 420 mau enggak? Nah, 420 ya batas bawahnya. Dia terbukanya dari 420 bawah di UHF dia 40 watt. Oke, sekarang di 430 standarnya. Ini keluar 55 watt ya. 55 watt. Ini kalau ke atas berapa ini? Oh 50 di 450 435 berapa nih? Ya tingginya paling tinggi di 55 watt ini ya. Ya ini kemungkinan ini satu sisi ini efek dari kami gunakan duplexer. Dia duplexer ini ada lebih kurang hambatannya seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Ini di 55 watt untuk kondisi tes fungsi sekarang ini. Sekarang kita ke atas di 4 berapa nih paling atas yang bisa dicapai. 450 nih masih mau keluar nih 40 watt. 460 masih mau nih 25 watt. 470, nah 470 ngeblink. 465 nah udah kecil, paling berapa itu 5 watt ya, paling 5 watt. 460 lah, 460 25 watt. Oke. DX-nya nggak ada masalah ya. Di UHF di bawah tadi berapa? 420, paling atas ini dia 465. 465. Ini berpindahnya biar cepat nih tekan megahertznya. Tapi kalau untuk ini detailnya gini ya. Nah, dan ini ada ciri khasnya, cek locknya ini, channel Q ini apa ini, pokoknya ini smooth ya, ini smooth dan dia lebih rigid ke belakangnya sampai 0, sekian hertz seperti itu ya. Nah ini kalau gini dia ada krek-kreknya gini, tek ini ada kliknya per ya, nggak loss gitu dia modelnya ya. Silakan Anda suka yang mana ya. Oke, fungsinya pokoknya oke nih, normal. Baik, ini kita pindahkan gini, set. Nah dia kita kembali ke standar saja 144 di sini untuk tampilannya. Nah ini bisa digunakan, diopsikan ke sana. Anda mau rubah ini sebatas dia menerima untuk RX ya, RX nya seperti itu. Di sini sudah kita coba ini ya, menu yang di panel depan ini tuh lock.
Nah, apa ya, terkunci. Nah, terkunci nggak sih tadi nih? Kita belum pindah ya. Oh iya, oke, terkunci ya. Nah, ini hidup indikator LED-nya. Kemudian ini kalau di mute B. Oh ini SQL-nya aja sih. Ini indikatornya ya. Main, ini sub. Kemudian ini 144 alternatornya. Ini 1200 untuk mode 23 cm nya ya. Ini voice opsional, kemudian ini prosesornya on off, ini enggak macet ya. ALC ini. Oke. Kemudian ini offset. Nah, ini kalau offset plus biasanya standar 144/600. Nah, bisa ya. Kemudian kalau offset minus 143/400. Oke. Offsetnya bisa. Kemudian ini tone ya, ini call biasanya 145 ya, ini. Kemudian ini satelit ya. Satelit. Nah, itu ya. Yes, pokoknya ISO ini. Satelit ya. CTCSS. Oke, hidup. Ini step. Reverse, ini split. Ini split ya, gini ya. Nah, FOB-nya sama. Coba nek diganti FOB-nya itu berapa sih anu? Ubah dikit. Ini di 1450 misalkan. Oke. Ya. Splitnya ya. Bisa splitnya normal. Matikan dulu splitnya. Scan. Ye. Nah, jalan ya, scan. SQL-nya ditutup. Oke. Yang jelas scan oke ya. Normal, bisa. Memori ke VFO. Harus disimpan belum ya tadi ya? Ini untuk nyimpan ya. M-in, memory in, insert. Jadi prosesnya gini dia. Ini tadi dicoba 2 frekuensi simpan. Ini yang ketiga. Nah, misalkan ini yang kita pilih ya. Mode misalnya. Nah, tekan sekali lagi. Tekan sekali muncul tadi. Ini kalau dipanggil, nah sudah tersimpan. Tambah satu lagi lah. Misalkan 144/500. Ini yang keempat, channel E. Kemudian lepas dulu VFO, tekan ini sekali lagi, wes. Nah, gampang ya. Ini sampai banyak nih. 49 itu yang regulernya. Ini yang programmable, ini P1 2 A1. Ini berapa nih? 1 2 3 4 5 4 ya, 4. Jadi 49 ditambah dengan yang tadi. Ya. Oke. Kemudian ini clear. Clear ini fungsinya pas gini. Ini kan bisa apa? Anda entry langsung ya. Frekuensinya. Tekan ini toh. Ini sih masih memori nih, masih belum memori. Wes. Ini entry. Nah, Anda mau entry ya.
Karena ini kebacanya sampai 1200, kalau cuma di ratusan, masukkan dulu 0 ya depan nih. 0, kemudian 1, 4, 2 ya, itu terbacaan gitu 0, 60. Wes, kalau cuma sampai situ enter aja langsung. Nah, gitu. Ya. Soalnya nanti kalau misalkan ini langsung dipencet 142, nah itu dia ini clear. Nah, kalau mau enggak berubah. Kemudian ada tombol function, ini untuk ini manggil yang di dalam ini sel, ini selnya tadi untuk tone ini. Anda merubahnya 600 atau berapa, nah nyimpan apa untuk offsetnya ya, offsetnya contoh salah satu ini itu. Kemudian ini yang ini, oke, ini yang alertnya ada nanti biasanya bunyi berulang nanti. Kemudian ini sel yang berikutnya untuk ini ya, ini juga oke, semua bisa dipanggil ya, SPS ini. Kemudian ini trace, kemudian ini untuk apa nih, kemudian apa nih, ini kosong ini. Oke. Ini tombol ini oke ya semuanya, nggak apa, bisa ya, normal. USB, CW, W Nero. Oke. Kemudian ini band. Ini kalau untuk cuman menggunakan satu aja tampilan, ini off. Yang utama misalkan ini UHF-nya, contoh ya. Nah, ini diaktifkan lagi dual watch ya, seperti ini. Kemudian ini tadi untuk merubah main atau subnya. Kemudian ini VFOA atau B, ini switch antara main dan sub kemana. Ini VFO dan ini untuk menyamakan, ini tekan, nah sama ya VFOA B nya. Oke, ini knopnya pastinya nggak ada yang macet nih, semuanya lancar. Ini double receive, ini yang sub, ini yang main, seperti itu. Ini square-nya bisa ya, nih. Nah, yang main juga oke ya, itu indikatornya ini, lampu LED-nya ini. Ini untuk read ataupun shift-nya, ini untuk mic, dan ini untuk RF power-nya ya. Oke, ini sudah lumayan juga ya waktu nih. Kita langsung RX aja ya, tes receive-nya. Ini tak ganti dulu antena luar. Ya. Oke. Ini di sini dulu, ini biasanya udah keluar nih apa suaranya, RX-nya. Nah, Iya, sementara ya tak ya. Untuk Tegal belum ada wadon. oh, Mbak Yani masih on air. Yang tugas ya Tegal. Itu siapa itu yang radionya gremang. Saya kesempatan dulu ya Teh ya. Pak, silakan Pak pakai. Charlie terbungkus CDC demikian Mbak Bejo yang ada di Getasan. Dari Manggen operator Amri demikian Mbak Bejo jadi. Dikulah jenengan apa kok seru sih Mbak? Ya ora ya.
Baik, ini sambil tes double receive-nya ya. Ini saya simulasikan yang sub. Ini dia di 430. Ya, 430. Ini tes 1 2 3 cek 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 cek. Cek 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 cek. Tes cek cek 1 2 3 tes. Cek cek tes tes tes. Ini bisa ya receive. Ini cek cek tes 1 2 3 cek. Oke, sekarang misalkan untuk UHF nya mancar. Ini di radio hati sebelah ini cek cek. Ya, kita pindahkan dia ke main ya, sini cek cek tes 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 ya. Sekali lagi, kalau dia untuk mancar pastinya dia harus dijadikan main dulu. Cek cek tes tes 1 2 3 cek 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 tes 1 2 3. Oke ya, dia untuk mancar. Oke, untuk transmit itu saja. Baik, kondisinya normal jaya. Inilah kami sudah tes fungsi untuk Anda ya. 1 unit 3 bender 1200 nya opsional, yaitu Kenwood TS790 multimode FM, USB LSB CW, semuanya oke, lancar jaya. Kondisi ini sangat spesial, sangat good, sangat jos gandos pokoknya. Dijamin Anda nggak kecewa, luar biasa. Baiklah, semoga ini bermanfaat ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, ini additional video untuk klarifikasi tentang ini bantalan apa untuk bawah ini ya, depan. Ini bisa diputar untuk lebih tinggi ya, diputar aja ini ya, kiri, kemudian dikeluarkan, ditarik ke bawah, putar ke kanan lagi untuk ngunci ya. Jadi dia bisa lebih tinggi, tapi cuman sedikit aja sih sebenarnya ya, selisihnya sesenti lah ininya, 1 senti ya, lumayan agak mendongak sedikit. Kemudian ini tadi yang memori ke VFO, ini tadi kita udah simpan misalkan gini, ini tinggal tekan ini aja sih fungsi ya, memori ke VFO nya kayak gitu aja. Baiklah, itu aja untuk additionalnya ya. Terima kasih.